Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Nama budaya dan salam kebajikan. Kami dari Trisatya. dan ini adalah video proyek kolaborasi yang kami laksanakan dengan judul Whispers, Whisper of Support, Intervensi permainan kartu interaktif untuk melawan bullying melalui edukasi dan empati pada remaja di SMA Negeri 16 Surabaya. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 3 atau Trisatya akan melakukan sebuah riset sederhana menggunakan media Whisper of Support, Whispers. Intervensi permainan kartu interaktif untuk melawan bullying yang terjadi pada remaja di SMA Negeri 16 Surabaya melalui edukasi dan empati. Hal ini dilatar belakangi oleh kasus bullying yang marak terjadi di kalangan remaja dan menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia dengan catatan 84% kasus yang terjadi di tingkat sekolah dan merupakan yang tertinggi di tingkat ASEAN menurut data dari KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2023. Bullying tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan dari sila kedua Pancasila, tetapi juga bertentangan dengan tujuan dari poin SDGs ke-16 tentang perdamaian dan keadilan dan poin SDGs ke-4 yaitu tentang pendidikan berkualitas. Sehingga kami mengembangkan media Whisper of Support, Whisper, sebuah permainan kartu interaktif yang terinspirasi dari World of Card Game sebagai solusi dari permasalahan ini. Permainan ini dirancang untuk mengajarkan tentang kesadaran tentang bullying, mengajarkan tentang komunikasi dan kolaborasi, serta untuk mengurangi ketergantungan akan gadget pada remaja. Dalam riset sederhana ini terdapat beberapa rumusan masalah. Di antaranya yang pertama, bagaimana efektivitas dari permainan kartu interaktif Whispers dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait perilaku bullying, motif pelaku bullying, dan cara pencegahannya. Lalu selanjutnya yang kedua, bagaimana peran dari permainan kartu interaktif Whispers dalam upaya untuk memberikan dukungan kepada korban bullying. Tujuan dan manfaat dari riset ini adalah untuk menciptakan media permainan edukatif berupa permainan kartu interaktif Whispers atau Whisper of Support guna meningkatkan pemahaman para remaja terkait perilaku bullying, motif pelaku bullying, cara pencegahannya, dan akhirnya memberikan dukungan kepada para korban bullying. Kami telah mengkaji studi literatur dan mendapatkan beberapa informasi terkait riset yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah bullying atau perundungan merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia yang merupakan negara multikultural. Bullying di Indonesia berkaitan dengan dekadensi moral yang merupakan penurunan moral pada remaja sehingga menyebabkan para remaja sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Whispers adalah sebuah permainan kartu interaktif yang adaptasi dari sebuah permainan werewolf. Nah, permainan ini terdiri atas 7 pemain, ada 3 murid, lalu ada 2 pelaku bullying, ada 1 satpam sekolah, dan ada 1 guru BK. Tujuan dari permainan ini adalah bagaimana caranya pemain baik yang terdiri atas murid, guru BK, dan juga satpam sekolah bisa mengidentifikasi pelaku bullying serta motifnya mereka. Nah, permainan ini terdiri atas beberapa ronde di mana nanti setiap pemain akan melakukan sebuah diskusi, lalu mereka juga akan melakukan aksi sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya, pemain baik akan menang ketika mereka berhasil mengidentifikasi pelaku bullying serta motif-motifnya. Dan sebaliknya, pemain yang jahat yaitu tukang bully itu akan menang ketika mereka berhasil untuk mempertahankan diri mereka hingga akhir permainan. Dengan bermain ini akan membantu para anak untuk mengembangkan potensi mereka, seperti meningkatkan moral, fokus, keterampilan, dan berpikir kritis. Tak lagi, permainan ini juga membantu untuk mereka meninggalkan gadget mereka untuk sementara dan fokus kepada tujuan kita, yaitu mengetahui tentang bullying. Jenis riset yang kami gunakan, kami menggabungkan beberapa jenis riset dalam bentuk deskriptif, kuantitatif, dan kumulatif berupa studi literatur. Dan juga riset ini akan kami lakukan di hari Selasa pada tanggal 5 November 2024 di jam 3 sampai 5 sore bertempat di SMA Negeri 16 Surabaya. Populasi dari riset ini adalah seluruh siswa-siswi dari SMA 16 Surabaya dengan total 33 kelas dan sampelnya adalah 14 orang, yaitu umur 15 sampai 18 tahun dan menggunakan teknik random sampling. Berikut ini adalah riset desain yang telah kami realisasikan menjadi sebuah produk.
tahapan proses pembuatan Whispers Card Game berawal dari yang pertama, yakni membuat desain dan kartu kemasan Whispers Card Game. Yang kedua adalah persiapan alat dan bahan pembuatan Whispers Card Game. Yang ketiga adalah survei lokasi pembuatan Whispers Card Game. Yang keempat adalah proses percetakan kartu Whispers Card Game. Yang kelima adalah proses uji coba Whispers Card Game. Yang keenam adalah finishing. Strategi pengenalan yang kami lakukan adalah dengan sosialisasi dan workshop di sekolah dan memiliki harapan untuk dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Selain itu, kami juga akan mengusahakan untuk memperkenalkan produk kami melalui media sosial. Riset ini kami lakukan dengan metode deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Studi literatur dapat memahami urgensi mengenai bullying. Melalui metode kuantitatif, kami juga dapat membandingkan antara pretest dan post-test, yaitu sebelum dan sesudah kami melakukan permainan tersebut, sehingga kami juga dapat memahami peningkatan dari pemahaman siswa mengenai bullying. Melalui wawancara, yaitu melalui proses kualitatif, kami dapat mendapatkan pendapat dari siswa mengenai keefektifan dari permainan kami. Sehingga analisis data berfokus pada perbandingan antara tes dan wawancara, memberikan gambaran mengenai keefektifan permainan ini dalam pemahaman tentang pembulian. Whispers Card Game hadir sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap dampak bullying sekaligus membangun empati dan solidaritas antar sesama. Permainan ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan kita pentingnya menghormati martabat setiap individu. Melalui pendekatan interaktif, Whispers juga mendukung wawasan Nusantara dengan memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan harmoni dalam keberagaman. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati serta berkewajiban untuk menjaga etika dan norma dalam masyarakat. Selain itu, Whispers berkontribusi pada tujuan SDGs, terutama poin keempat, pendidikan berkualitas dengan menyediakan pengalaman edukasi yang inklusif dan menyenangkan. Serta poin ke-16, perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat dengan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang adil dan damai. Whispers Card Game juga menanamkan nilai spiritualisme Islam melalui pendekatan moral terhadap isu diskriminasi dan bullying. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diejek lebih baik daripada mereka yang mengejek." Ayat ini mengingatkan kita pentingnya menjaga perdamaian, menghormati martabat individu, dan berperilaku adil. Whispers juga mengintegrasikan nilai-nilai untuk mendidik generasi yang lebih peduli, berempati, dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta kemanusiaan. Mari bersama-sama kita jadikan Whispers sebagai langkah awal menciptakan generasi yang lebih peduli, berempati, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berikut adalah hasil riset yang telah kami lakukan. Dari diagram di atas, terlihat bahwa terdapat perbandingan yang cukup drastis pada perbedaan hasil keduanya. Semula pada pretest, tidak ada yang mendapatkan nilai di atas 90. Sementara pada post-test, siswa yang mendapatkan nilai di atas 90 meningkat drastis dengan total 11 orang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan metode sudah tercapai. Ya, baik. Yang saya ketahui tentang kecenderungan sifat korban bullying itu menurut saya ya nggak bisa disamaratakan, karena menurut saya sifat korban bullying itu berbeda-beda.
Ada yang dibully karena dia terlalu baik, ada yang dibully karena terlalu jahat, atau yang biasa-biasa aja juga bakal dibully gitu. Jadi menurut saya sifat korban bullying itu setelahnya sih, setelah dibully itu bakalan lebih down, lebih sedih. Tapi kalau misalkan untuk alasan dia dibully, itu sebenarnya nggak ada, itu tergantung yang membulinya, pelaku bulinya aja, seperti itu. Di sisi lain mungkin kami mengobservasi juga adanya sifat inferioritas kompleks, baik itu rasa rendahnya kepercayaan diri yang ditunjukkan dengan biasanya ada nih anak-anak yang terlalu menyombongkan hal-hal yang dia miliki, ataupun dia terlalu rendah diri dengan apa yang dia miliki. Itu kan memiliki kecenderungan inferioritas kompleks. Nah, itu cenderung jadi tidak diterima oleh lingkungannya, seperti itu. Dan teman-teman yang juga terlihat lemah, terlihat depresi, memiliki kecenderungan seperti itu, ataupun memiliki gangguan mental juga biasanya cenderung menjadi sasaran rentannya korban bullying di lingkungan sekitar. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Kalau saya pribadi, saya memilih peran sebagai guru BK. Nah, alasan tersendirinya karena guru BK ini sangat berperan penting, terutama dalam mengatasi konflik bullying. Jadi, kalau saya sebagai guru BK, tentunya saya akan melindungi, juga mengedukasi, dan pastinya itu membantu untuk menyelesaikan konflik-konflik pembulian yang ada di lingkungan sekitar. Dan tentunya guru BK ini tuh punya peran yang sangat besar, apalagi untuk memberikan edukasi terkait pentingnya empati kepada sesama. Menurut saya itu aja. Sebelum itu saya pernah memiliki perilaku di mana saya itu jarang bergaul di luar bersama teman-teman. Jadi biasanya ada di mana teman saya tuh mengajak untuk sekedar nongkrong seperti itu. Itu biasanya saya jarang mengikuti untuk hadir dalam nongkrong tersebut, dalam acara tersebut. Nah, itu membuat saya dibully karena dianggap jarang ikut lah seperti itu. Padahal memang saya tuh sedang ada kegiatan di luar dan saya sedang memiliki permasalahan seperti misalkan tidak ada yang mengantar atau saya rumahnya jauh seperti itu. Dari game ini dapat kita simpulkan bahwa tindakan bullying seringkali timbul dari berbagai sudut pandang. Di satu sisi, korban bisa jadi dianggap berbeda atau memiliki kelemahan yang rentan untuk menjadi korban bullying. Sedangkan di satu sisi lain, pelaku bullying bisa jadi iri atau terancam oleh keberadaan korban sehingga menjadi pelampiasan bagi pelaku tersebut. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa.